Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Pengerahan prajurit TNI untuk menjaga kantor Kejaksaan tengah menjadi sorotan publik. Kejaksaan Agung lantas memastikan pengamanan yang diberikan TNI terhadap Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi bukan karena kasus penguntitan yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar dalam keterangan pada Kamis 15 Mei di Jakarta, menekankan pengamanan tersebut sebagai tindak lanjut nota kesepahaman atau MOU antara Kejaksaan dan TNI yang sudah terjalin. Setidaknya ada 8 poin dalam MOU tersebut. Satu di antaranya, penekanan bahwa TNI bisa memberikan dukungan pada Kejagung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini pun kembali menegaskan saat disinggung apakah pengamanan TNI tersebut berkaitan dengan ancaman yang diterima oleh Korps Adiaksa tersebut. Ia mengatakan selama ini internal Kejagung masih dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Terkait dengan potensi ancaman, menurut Harley, hal tersebut sudah dianggap biasa oleh pihaknya. Namun jika berbicara dalam konteks antisipasi, Harley menilai pengamanan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pencegahan. Harley pun memastikan kehadiran para prajurit TNI di kantor kejaksaan bukan berarti melakukan intervensi perkara yang ditangani. Adapun pelibatan TNI dalam pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia tertuang dalam Telegram Panglima TNI nomor TR-42/2025 tertanggal 6 Mei 2025. Surat telegram tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kasat dengan mengeluarkan surat telegram berderajat kilat dengan nomor ST-1122/2025 tanggal 6 Mei 2025. Kasat memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur sebanyak 30 personel untuk pengamanan Kejati dan 10 personel untuk pengamanan Kejari. Ya, bahwa dalam kaitan ini ada MOU nota kesepahaman ya, antara Kejaksaan dengan TNI. Itu dulu dasarnya. Rujukannya adalah kepada undang-undang, baik undang-undang TNI maupun undang-undang Kejaksaan dan peraturan-peraturan derivatifnya terkait itu. Nah, salah satu poin di dalam MOU itu atau nota kesepahaman di poin kelima kalau tidak salah, di sana dinyatakan bahwa TNI dapat memberikan dukungan perbantuan terhadap Kejaksaan dalam menjalankan tugas fungsinya. Nah, tentu derivasinya salah satu adalah memberikan pengamanan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa di kami secara struktural sekarang ini kan ada yang disebut dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang diisi dari kalangan militer. Tugas-tugasnya terkait dengan tugas koneksitas. Nah, tentu di jajaran Jampimil lah yang melakukan koordinasi dengan pihak TNI ya terkait soal itu. Nah, yang ketiga, bahwa kami juga sampaikan sekarang kami sedang intens ya, seperti yang media masyarakat pahami bahwa kita sekarang intens dalam rangka menjalankan tugas fungsi penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya ya. Kan ada di PIDU juga, kemudian ada di PIDMIL, termasuk perkara-perkara yang lain yang di Gatum ya. Nah, secara khusus kita menangani perkara-perkara yang di PIDSUS, perkara tindak pidana korupsi. Sebagai bentuk antisipasi terhadap itulah maka diperlukan ada perbantuan dukungan pengamanan itu. Nah, sementara kita punya MOU. Nah, maka ya MOU ini kan nggak boleh sia-sia yang sudah disepakati. Nah, mumpung ada MOU-nya ya diminta perbantuan itu, dukungan itu. Sebenarnya ada itu. Nah, penegasan berikut bahwa kami sudah sampaikan terhadap peran pengamanan itu kan hanya dilakukan terhadap pengamanan fisik. Dan jadi tidak dalam konteks mencampuri urusan perkara. Karena seperti yang media lihat. Nah, di kantor di Kejagung ini sudah beberapa waktu yang lalu itu sudah ada
Itu buktinya bahwa ya kehadiran mereka kan tidak mencampuri urusan penanganan perkara, pengumuman tersangka, pengumuman penyitaan, penggeledahan, dan terus kita lakukan di sini, di mana TNI di situ ada yang mengawal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.